Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Kami dari kelompok SGD A2 ingin mempresentasikan learning cycle untuk pembelajaran efektif. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Made Angga Yoga dengan kode NIM 2002511024. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Nah, di dalam pendidikan sendiri terdapat banyak sekali metode pembelajaran, dan saking banyaknya tentu terdapat permasalahan dalam menemukan metode pembelajaran yang tepat. Nah, learning cycle menjadi salah satu solusi dalam metode pembelajaran, di mana learning cycle sendiri berbasis SCL, Student Centered Learning, di mana siswanya sebagai pusat permasalahan dan pembelajaran. Kendati demikian, masih banyak sekali institusi yang belum menerapkan learning cycle ini. Next. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan mengenai definisi learning cycle, untuk mengevaluasi penerapan learning cycle, untuk mengetahui pengaruh learning cycle terhadap hasil belajar, untuk mengetahui efektivitas learning cycle, untuk mampu menerapkan learning cycle, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem learning cycle, untuk mengetahui kelebihan dan kendala learning cycle, untuk mengetahui penerapan learning cycle di kancah internasional, dan untuk mengetahui penerapan learning cycle pada mahasiswa Indonesia. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ya, untuk selanjutnya, yaitu manfaat penulisan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikoma Gustiawati dengan NIM 202511020. Manfaat penulisan, yaitu yang pertama untuk masyarakat, mampu menerapkan metode pembelajaran ini untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Untuk sivitas akademika, yakni mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk penulis itu sendiri, yaitu mampu memahami metode ini dan menerapkannya untuk pembelajaran efektif. Selanjutnya, definisi learning cycle. Learning cycle ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Dan peserta didik melakukan independent learning sebelumnya, lalu kemudian berdiskusi dengan kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ida Babus Krisna dengan NIM 20025111025. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang learning cycle 3E. Learning cycle 3E merupakan salah satu sistem learning cycle yang dicetuskan oleh Robert Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study. Learning cycle 3E ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, exploration, yang dimana pada tahap ini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswanya. Selanjutnya adalah explanation, yang pada tahap tersebut mahasiswa dituntut mampu memahami materi yang telah dibahas. Selanjutnya adalah elaboration, yang pada tahap tersebut mahasiswa sudah memahami konsep dari materi yang telah diajarkan. Kemudian learning cycle 5E merupakan sistem learning cycle yang merupakan perkembangan dari sistem learning cycle 3E. Adapun bagian-bagian dari learning cycle 5E tersebut adalah yang pertama engage, di mana pada tahap tersebut adalah dosen berupaya untuk membangkitkan minat belajar dan keingintahuan dari mahasiswa. Kemudian ada explore, yang pada tahap tersebut mahasiswa diberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai materi yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah explain, yang pada tahap tersebut mahasiswa didorong untuk menjelaskan konsep yang telah dipahaminya. Kemudian ada extend, yang pada tahap tersebut mahasiswa menerapkan konsep dari pembelajaran yang telah dipahaminya. Dan yang terakhir merupakan evaluate, di mana pada tahap tersebut dosen mengamati pengetahuan dan pemahaman siswa, serta mahasiswa mengevaluasi proses belajar yang telah dialaminya. Baik, sekian. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Cahya Mahastia, NIM 20025111021. Di sini saya akan membahas learning cycle 7E yang merupakan perkembangan dari learning cycle sebelumnya. Terdapat 7 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluation, di mana
dosen akan menggali kemampuan awal dari mahasiswa mengenai konsep yang akan dibahas. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Selanjutnya adalah engage, di mana di fase ini mahasiswa diharapkan bisa meningkatkan motivasi, perhatian, dan kemampuan berpikir kritis terhadap topik yang sedang dibahas. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara membaca ataupun melakukan demonstrasi. Tahap ketiga adalah explore, di mana di sini pengetahuan dasar yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya itu akan diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan, eksperimen, dan menafsirkan hasil dari pengetahuan yang telah didapatkan tadi. Selanjutnya adalah explain, di mana mahasiswa akan menyimpulkan materi yang sudah didapatkan dari proses ekspor tadi, dan dosen akan memperkenalkan konsep-konsep baru dan istilah-istilah baru agar mahasiswa bisa menjelaskannya dengan istilah-istilah ilmiah. Selanjutnya adalah elaborate, di mana di sini mahasiswa diharapkan bisa menerapkan definisi, konsep, dan keterampilannya pada permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah evaluate. Di sini terjadi suatu evaluasi terhadap tahap-tahap yang sudah dilewati oleh mahasiswa. Di sini juga biasanya muncul pemikiran kritis untuk membuat kesimpulan terhadap topik yang telah dibahasnya. Yang terakhir adalah extend. Di sini bertujuan untuk merumuskan, menjelaskan contoh penerapan konsep baru yang telah dibicarakan sebelumnya. Nah, bahkan dosen juga bisa merangsang pemikiran mahasiswa agar bisa menghubungkan konsep yang baru ditemukan dengan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Nikada Yudi Terawati dengan NIM 20025111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari penggunaan learning cycle. Baik, keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran dilibatkan secara aktif. Nah, seperti misalkan contoh, pada tahapan explanation, siswa dituntut untuk paham terhadap materi pembelajaran melalui presentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru maupun dosen. Nah, dengan cara inilah nantinya siswa akan lebih termotivasi dan pembelajaran akan menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua, yaitu dapat menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain. Seperti misalkan contoh pada tahapan engage pada learning cycle 5E dan 7E. Kemudian mampu mengembangkan potensi dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi. Seperti misalkan contoh pada tahapan extend pada learning cycle 7E. Kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, dengan menerapkan tahapan-tahapan dari learning cycle itu sendiri, nantinya akan tercipta pembelajaran yang berhasil. Nah, dengan terciptanya pembelajaran yang berhasil tersebut, pembelajaran pun akan menjadi lebih bermakna. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Dewi dengan NIM 2002511031. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala penggunaan learning cycle. Di samping keuntungan, terdapat beberapa kendala daripada penggunaan learning cycle itu sendiri. Yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika dosen kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Jika di dalam pembelajaran, seorang dosen kurang mampu menguasai pembelajaran, maka akan terjadi ketidakefektifan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan kesungguhan dan kreativitas dosen dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode learning cycle, seorang dosen harus memiliki kreativitas agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisir. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, diperlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisir agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Wiweka dengan NIM 20025111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan learning cycle di dunia internasional. Jadi, di universitas di Amerika Serikat yang menerapkan sistem pembelajaran learning cycle adalah University of Michigan Medical School. Jadi, siklus belajar ini hampir mirip dengan siklus learning cycle 3E
yang disebut dengan istilah learning loop. Siklus ini terdiri dari 3 tindakan utama yang terus-menerus berputar ke hasil yang lebih rinci dan lebih harus. Pada siklus pertama, atau yang disebut dengan data menjadi pengetahuan, banyak terjadi pengumpulan data dan pengetahuan data. Seringkali siklus ini berhenti di sini, namun akan terus berlanjut dengan memanfaatkan kekuatan data yang sebenarnya. Pada siklus kedua, pengetahuan untuk kinerja, sistem pembelajaran kesehatan ini menerapkan pengetahuan untuk mengubah perawatan kesehatan melalui pelatihan individu, pelatihan tim, implementasi proses baru, dan integrasi teknologi baru. Terakhir, pada siklus ketiga, atau disebut dengan kinerja ke data, pelajaran mengenai peningkatan kinerja digunakan untuk menginformasikan dan menyempurnakan siklus pengumpulan data berikutnya. Selain itu, ada universitas lain yang menerapkan siklus belajar ini adalah Lesley University. Jadi, universitas ini menerapkan learning cycle 5E yang didasarkan pada proses pembelajaran aktif. Hal ini dituntut agar mereka melibatkan mahasiswa, terus memotivasi mereka untuk belajar dan membimbing mereka menuju pengembangan keterampilan. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satyadiyanti dengan NIM 225111035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning cycle di mata mahasiswa Indonesia dan penerapan learning cycle Universitas Udayana. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mutu dari suatu pendidikan bergantung pada kualitas dan konsep pembelajaran yang diberikan. Salah satu metode belajar yang dapat menentukan keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran adalah learning cycle. Menurut hasil penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar yang menggunakan learning cycle dengan model konvensional, yang menunjukkan pembelajaran mahasiswa yang menggunakan learning cycle itu memperoleh kemampuan untuk berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan pembelajaran dengan model konvensional. Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam menjalankan sistem pendidikan menerapkan metode learning cycle. Next. Dalam penerapan learning cycle, bertujuan agar pembuatan program pembelajaran menjadi lebih efektif dengan melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pendidikan. Dan dalam penerapannya tersebut meliputi pratinjau, hadir, review, belajar, dan evaluasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Eko Mangwira Anantakusuma dengan NIM 2002511029. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih terperinci mengenai penerapan learning cycle pada mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana, di mana dalam pelaksanaannya terdapat 5 poin penting yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah pratinjau atau preview, di mana di sini mahasiswa diharapkan dapat membaca referensi terkait dengan materi, kemudian meninjau abstrak dan juga tujuan dari pembelajaran terkait dengan blok atau materi yang akan dibahas. Di mana tujuannya ini adalah agar dapat memunculkan pertanyaan terkait dengan materi. Selanjutnya yang kedua adalah hadir atau attend, di mana mahasiswa diharapkan dapat menghadiri kelas atau lecture, kemudian menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, serta dapat mencatat materi yang dianggap penting. Selanjutnya yang ketiga adalah review after class, di mana tujuan dari review after class ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan waktu independent learning secara efektif dengan membaca kembali catatan, kemudian mencari lagi referensi yang lebih lengkap, dan kemudian mencatat lagi pertanyaan apabila terdapat materi yang kurang dipahami. Selanjutnya langkah yang keempat adalah study, di mana dalam langkah ini terdapat 2 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah melakukan SGD atau small group discussion, di mana tujuannya agar dapat bertukar pikiran dan juga menambah wawasan antar anggota kelompok. Di samping itu, mahasiswa juga dapat melakukan pembelajaran secara mandiri agar dapat memperdalam materi terkait dengan materi yang dibahas. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation, di mana mahasiswa dapat mengevaluasi progres atau peningkatan aktivitas belajar yang dilaksanakan dan juga menentukan apakah metode pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut sudah berjalan efektif atau tidak. Sekian
Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Leonitasari dengan NIM 2002511098. Saya akan menjelaskan mengenai efektivitas learning cycle. Efektivitas learning cycle adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan metode learning cycle untuk menghantarkan mahasiswa maupun dosennya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya yang pertama, para dosen dapat mengetahui apakah para mahasiswa memahami materi yang diberikan serta meluruskan adanya miskonsepsi yang terjadi dalam mahasiswa. Yang kedua, melalui learning cycle ini, mahasiswa akan terbiasa untuk mengasah pemikirannya yang didasari akan keilmiahan, serta memandang satu permasalahan menjadi lebih kompleks dengan adanya group discussion. Kemudian yang ketiga, melalui learning cycle ini, mahasiswa akan diberikan kesempatan yang lebih untuk melakukan eksplorasi terhadap permasalahan yang diberikan, sehingga meningkatkan pemikiran kritis terhadap mahasiswa tersebut. Yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan konsep serta keterampilan yang didapat dari learning cycle ini dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka dihadapkan terhadap suatu permasalahan, sehingga mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, learning cycle ini mampu menjadi salah satu bahan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Apakah kegiatan pembelajaran tersebut sudah cukup baik, kurang, ataupun memiliki kelebihan akan dapat dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, presentasi dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Gary Puspadevianti dengan NIM 2002511030. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh learning cycle terhadap hasil pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widya Adnyani dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Model Learning Cycle 7E terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, diperoleh sebuah hasil penelitian mengenai perbandingan skor pada saat pretest dan posttest pada kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran berbeda, yaitu model Learning Cycle 7E dan model Direct Instruction. Menurut pada gambar 2.1 mengenai diagram skor pada saat pretest, diperolehkan bahwa sebuah hasil di mana skor pretest siswa yang mengajar menggunakan metode model Learning Cycle 7E dengan siswa yang belajar menggunakan model Direct Instruction menunjukkan hasil yang hampir sama, sehingga dapat dikatakan kedua kelompok siswa tersebut memiliki kemampuan yang sama. Sedangkan pada gambar 2.2 mengenai diagram skor pada saat post-test, diperolehkan sebuah hasil di mana skor post-test siswa yang memiliki belajar dengan model Learning Cycle 7E memiliki kualifikasi yang tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan Direct Instruction, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa yang belajar dengan model Learning Cycle 7E memiliki kemampuan berpikir yang lebih kritis dan kreatif dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model Direct Instruction. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Aifani Pramastisari dengan NIM 200251122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi learning cycle. Dengan evaluasi ini, dosen akan mencari tahu kualitas dan kuantitas dalam pencapaian dan pemahaman para mahasiswa, dengan cara yang pertama mengajukan pertanyaan. Mahasiswa akan merespon secara lisan ataupun tulisan. Fase ini adalah fase di mana mahasiswa dapat menunjukkan sikap mereka tentang pembelajaran dan merubah gaya pemikiran atau perilaku mereka. Yang kedua, memberikan soal maupun kuis. Di akhir pembelajaran, dengan kuis mahasiswa akan melakukan pencarian jawaban terbaru dengan menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang terstruktur dan mandiri. Hasil dari evaluasi diri ini dapat dijadikan dosen sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan metode siklus belajar yang sedang diterapkan, apakah sudah berjalan dengan baik, cukup baik, atau masih kurang. Next. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran learning cycle dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa karena akan lebih mempermudah mahasiswa dalam mengetahui tipe belajar dan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa karena melibatkan para mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Serta proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena mahasiswa dapat mengembangkan potensi individu yang dimiliki dalam berdiskusi bersama dengan kelompok belajarnya. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para pesanti. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya.